Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan Anda sekalian, siswa SMIT Bukit Quran Nusantara, semoga Allah senantiasa menjaga antum, memberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan bagi antum dan kita semua ya. Sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang berkah dan penuh semangat serta rasa optimis ya, menjalaninya. Anda sekalian dirahmati Allah SWT, sering Ustadz ulang ya, bahwa pelajaran sejarah itu adalah pelajaran yang mahal, yang sangat penting bagi setiap kaum muslimin khususnya ya, bagi setiap individu muslim untuk mengenal sejarah masa lalu. Sejarah itu kan masa lalu ya. Tapi yang kita bahas ini bukan sekedar sejarah yang begitu saja, tapi punya sejarah yang bisa menjadi bagian dari agama kita, ibadah kita. Ya. Memperbaiki kualitas hidup kita. Ya. Siapa lagi kalau bukan tentang sejarah baginda Rasulullah SAW. Manusia terbaik, manusia pilihan, ya, manusia yang diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, keagungan, kebesaran. Ya. Semua sisi kehidupannya adalah tentang kebaikan. Semua sisi kehidupannya adalah tentang kebaikan, tentang pengorbanan, tentang pengerjuangan, ya, tentang kasih sayang. Ini Rasulullah SAW. Maka sekali lagi anda sekalian rahmati Allah SWT, mari kita belajar banyak ya dari kisah baginda Rasulullah SAW. Kita ambil hikmah-hikmah kehidupan beliau. Ya, setiap fase kehidupan beliau pasti punya hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Pada hari ini Ustadz ingin menyampaikan satu poin tentang sejarah Islam ya, atau sejarah Rasulullah ketika di Mekah ya, atau sejarah dakwah Rasulullah di Mekah. Tapi sebelum masuk ke situ kita ingin lihat dulu seperti apa kondisi masyarakat Arab sebelum Islam itu datang. Ya, sehingga antum nanti bisa membandingkan ya apa sih ya, mengapa sih pentingnya kita tahu Islam itu seperti ini, seperti itu misalnya ya, sehingga tidak hanya sekedar kita ikut-ikutan. Ya. Bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam itu datang? Baik dari sisi agama, sosial masyarakatnya, ekonominya seperti apa, bahkan politik negaranya pun seperti apa. Nah, ini kita coba bahas ya. Makanya sekali lagi ini pelajaran penting ini. Ya, kita belajar dari sejarah. Orang yang tidak memahami sejarahnya itu tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa maju. Ya. Baik anak-anak sekalian dirahmati Allah SWT, kita ambil yang pertama adalah agama. Seperti apa kondisi agama masyarakat Arab sebelum Islam datang? Ya. Sebagian besar orang-orang Arab sebelum Islam datang itu anak-anak sekalian adalah orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Menyembah patung atau menyembah sesuatu selain Allah SWT. Itu sebagian besarnya. Ya. Mereka adalah orang-orang pagan. Pagan itu ya paganisme, ada istilahnya paganisme. Ya, menyembah ya sembah patung, sembah berhala selain Allah gitu. Kalau mereka ditanya siapa yang ngasih rezeki, Allah, mereka akan jawab Allah. Siapa yang ngasih hujan, mereka akan jawab Allah. Ya, tapi mereka punya perantara patung gitu. Ya. Tapi kan Allah butuh perantara kata mereka gitu. Kan kita tidak bisa langsung ke Allah ini, ya. Tidak tahu kita. Ya udah patung ini kita jadikan sebagai perantara. Nah, itu bodohnya, mohon maaf ya, bodohnya atau jahilnya disebut. Makanya disebut jahiliyah karena bodoh dalam memahami agama. Ya. Nah, ada sejarahnya mengapa orang-orang Mekah itu bisa menyembah patung atau berhala itu. Ya, ada orang soleh namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini orang soleh, tidak sembarangan orang soleh, tetapi mohon maaf tidak punya ilmu. Ya,
tidak mau belajar. Inilah lemahnya kalau tidak mau belajar. Ya, tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Amr bin Luhai ini orang soleh, orang ahli ibadah. Tapi sekali lagi ilmunya tidak banyak, ya, tidak baiklah dalam pengetahuan. Makanya dia bisa suatu ketika pergi jalan-jalan ke Syam, ya, ke Suriah lah gitu ya. Melihat orang sembah berhala di sana, lembah patung. Dia merasa itu sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang bagus. Ya. Tidak banyak pikir, dia akhirnya minta patung di sana bawa ke Mekah gitu. Coba ya, ini mohon maaf ini karena ulah satu orang ini, itu bahayanya kalau kita anggap itu orang soleh tetapi tidak punya ilmu, itu ya begitu. Akhirnya diikuti oleh orang lain banyak itu. Sama-sama tidak punya ilmu. Amr bin Luhai ya. Ingat ya, yang membawa patung dan berhala ke Mekah itu adalah Amr bin Luhai. Ya, soleh secara ibadahnya tapi tidak bagus secara pemikirannya atau secara keilmuannya tidak seperti sesoleh ibadahnya. Nah, selain dia musyrik, sebagian besarnya ya penyembah berhala, penyembah patung. Di sana juga ada Yahudi ya dan Nasrani ya, tapi tidak banyak. Dan juga ada sisa-sisa agama tauhid, Hanifiyah, disebut Hanifiyah ya, masih lurus. Tapi sekali lagi itu tidak banyak. Yang mendominasi atau yang paling banyak adalah orang-orang musyrik yang menyembah patung, menyembah berhala. Yang kalau ditanya siapa yang kasih rezeki, siapa yang kasih hujan, mereka akan jawab Allah. Tetapi dalam prakteknya ya, mereka punya perantara menuju Allah. Sementara Allah tidak butuh hal demikian ya. Itu dari sisi agama. Ya, dari sisi sosial ada positif, ada negatifnya. Ya, di antara yang positif dari orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah ya, orang-orang Mekah sebelum Islam itu adalah mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan tamu. Sangat memuliakan tamu ya, terkenal dengan syair ya, indah. Ya, romantis gitu ya syair itu. Pandai dengan syair ya. Melukiskan, memberikan gambaran tentang sesuatu dengan syair indah gitu. Ya kan? Keren tuh kalau bisa syair. Nah, sekarang kayak puisi lah gitu ya. Memuji dengan puisi, memberikan ya pujian dengan puisi-puisi yang indah gitu. Nah, itu kelebihan mereka, menghormati tamu, memuliakan tamu. Kalau ada tamu datang itu luar biasa dijamu. Ya, apalagi tamu haji itu Masya Allah dijamu luar biasa sama mereka. Tetapi dari selain itu ada sisi-sisi negatifnya yang sangat merusak juga nih tatanan sosial kehidupan masyarakat. Ada yang kita kenal dengan pernikahan semaunya. Ya. Kalau mau nikah ya nikah sudah langsung segera jadi gitu. Perzinahan. Ya, kasta sosial, perbudakan, pencurian, perampokan. Bahkan itu dalam sejarah itu dikenal ada mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Itu kan kacau ini ya. Di mana akal sehatnya juga? Mereka tidak mau punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Ya, takut miskin, takut aib katanya punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Mohon maaf nanti kalau antum baca ya kisah di sejarahnya kitab sejarah Safiur Rahman Al-Bubarak Furi ya, itu luar biasa dilukiskan di situ, disebutkan di situ. Perzinahan contohnya ya, Ustaz kasih tahu ya contohnya. Poligami. Kalau poligami itu bukan zina ya, itu ada dalam Islam. Poligami itu lebih dari satu istrinya, itu diperbolehkan dalam Islam. Tapi ada lawan dari poligami, namanya poliandri. Punya lebih dari satu suami. Suaminya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bahkan bisa 10. Istrinya 1. Ya. Makanya nasabnya tidak jelas, keturunan siapa ini tidak tahu. Berarti itu sudah zina ya. Zina ya. Kasta sosial, yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, makanya ada lahirnya perbudakan, jual beli budak, nauzubillah ya, pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Nah ini ya, 2 hal ini mungkin yang bisa Ustaz jelaskan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Silakan ditambah lagi referensinya, dibaca lagi sejarah tentang Mekah sebelum Islam datang, sehingga kita nanti bisa membandingkan dengan setelah Islam datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.